Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan membahas satu hal penting yang selama ini belum kita sampaikan. Jadi yang selama ini kita sampaikan selalu bagaimana cara masang kotak jebakan atau kotak perangkap. Setelah terisi kita bawa pulang dan kita tangkarkan sampai di situ. Jadi kesuksesan cara memasang kotak perangkap kita selalu jelaskan. Tetapi ada satu hal penting di mana dari peralihan dari hutan dari kotak jebakan ke lokasi budidaya sebenarnya memiliki faktor kegagalan. Kegagalan apa yang kita alami? Walaupun mungkin dari 10 kotak yang kita bawa gagalnya 1 atau 2. Apa kegagalan itu kita bahas di sini. Ikuti terus Madu Maribaya. Koloni yang kemarin kita pindah sebanyak 4. Ini, kemudian ini kotak-kotak yang besar nih. Ini semua. Dan ini materinya ini nih. Kita akan buka, akan unboxing. Kenapa dari 7 kotak yang kita bawa, yang 2-nya ini minggat lagi, kabur. Yang ini sama yang ini. Nah, ini satu dulu. Yang pertama yang ini pas kita bawa, karena koloninya besar kita bawa walaupun kelihatan masih baru. Tapi bagian depannya ini mungkin malamnya ini ada yang ngemakan sama binatang hutan. Dan terlihat ada sarang yang jatuh. Di dalam itu yang pertama yang kita simpulkan, berarti sebelumnya terganggu sama binatang hutan. Kemudian kita buka bagian dalamnya seperti apa. Ternyata benar. Premnya seperti ini. Terus ini dan ini sarangnya jatuh, belum ada bibit-bibit larva atau belum ada telur, baru ada bipolen. Ini sama, baru ada bipolen, belum ada larva, tapi polennya sangat penuh, sangat banyak. Dan ini serbuk-serbuk ini bekas binatang hutan itu masuk dan mengganggu, termasuk sarangnya itu dibikin jatuh. Kemudian besoknya kita ambil di perjalanan, dari perjalanan sampai dengan lokasi budidaya kita ambil. Sampai lokasi budidaya akhirnya hanya bertahan 1 hari dan kabur. Ini yang pertama, diakibatkan ada pengganggu. Ini selanjutnya yang kedua. Yang kedua ternyata tidak ada pengganggu. Ini sarang pertama masih sangat kecil. Sarang kedua masih sangat kecil, tetapi udah ada bintik-bintik telur. Udah ada, baru 2. Dan yang bawahnya bekas dibuat sarang juga sama binatang hutan. Terlihat ini ada sarang-sarang kosong yang dijatuhkan dan udah hancur, udah lama. Jadi sebelumnya ini bagian masuknya. Jadi sebelumnya ini pernah ada lebah yang ngisi, kemudian diganggu, dimakan sarangnya sama binatang hutan, akhirnya kabur dan diisi kembali. Mungkin versinya seperti itu. Dan kemarin kita pindah
ini dalam jangka waktu yang sangat mepet. Jadi mungkin lebahnya itu baru sekitar 3 hari masuk ke perangkap ini. Karena terlihat aktivitasnya sangat bagus, indukannya banyak, akhirnya kita sayang untuk dibiarkan dan diambil resikonya itu, jadi akhirnya kabur. Jadi bisa kita simpulkan pemindahan lebah yang ada di hutan hasil perangkap itu minimal dibawa setelah seminggu atau 2 minggu, maksimalnya 2 minggu atau minimalnya seminggu. Kalau seminggu itu masih rentan, harus kita hati-hati membawanya. Kalau 2 minggu mungkin itu udah beberapa sarang, terus udah sudah banyak juga larva, udah banyak anakan. Padahal di lokasi budidaya kita ini bunga kaliandra lagi bagus-bagusnya sekarang. Dan kita cek sambil berbagi, sambil ngobrol, ini kita cek sarang-sarang lebah yang sudah mapan seperti apa keadaannya, sebagai informasi dan tambahan saja. Ini hasil perangkap, tetapi ini sudah kurang lebih 4 kali panen, jadi udah setahun lebih di sini dan hasilnya sangat memuaskan. Nah, selanjutnya ini sudah sangat lama, lebahnya sangat penuh dan madunya pun sangat banyak. Belum kita panen kalau yang ini, karena sistem di sini kita nunggu pembeli dulu untuk panen dadakan. Madunya penuh, bisa dibuktikan. Wah, mantap, luar biasa. Ada yang jatuh. Ini hasil perangkap, hasil jebakan, tapi udah dipindah ke kotak yang besar. Ini pun sudah dipindah ke kotak yang besar. Udah 2 minggu dan sudah dipanen. Ini pun sama, sudah dipindah ke kotak yang besar. Ini masih kotak awal, kotak kecil, kotak perangkap. Tetapi nanti setelah waktunya cukup, kita pindah ke kotak besar. Ini levisep, lebah tak bersengat atau kelulut. Ini masih kotak kecil, belum kita pindah karena dirasa belum cukup waktu untuk dipindah ke kotak besar. Ini pun sama, bahkan kotaknya udah nyaris lapuk. Ini kotak perangkap juga, tapi belum dipindah karena khawatir kalau dipindah belum saatnya. Ini kita pindah ke kotak besar, tapi di waktu kemarin masih ada hujan, masih kotak kecil. Inilah lokasi ternak bagian atas ya, hasil perpindahan dari kotak perangkap. Ini bagian bawah. Demikianlah penjelasan kami. Jadi dari 3 bulan terakhir di musim kawin, bulan 3, 4, 5 itu kurang lebih dihitung sampai dengan saat ini, sebenarnya sampai dengan saat ini itu kita dapat 35 kotak, 35 koloni, belum termasuk yang di hutan masih ada yang kita pindah, belum sempat kita pindah. Tetapi kegagalan dalam membawanya itu kurang lebih
sekitar 7 kotak yang kita bawa itu pindah dan kabur, maksudnya kabur lagi ke hutan di lokasi ternak, lokasi budidaya. Tetapi walaupun kabur, alhamdulillah masuk lagi ke kotak perangkap atau jebakan yang di lokasi ternak. Jadi di lokasi kami ini teorinya ketika kita punya 10 lebah, berarti kita harus punya 30 kotak kosong. Kotak kosong tersebut kita pasang di seluruh area hutan dekat peternakan kita. Jadi adapun yang gagal ketika bawa dari jebakan ke lokasi ternak dan kaburnya nggak kemana, tetap masuk lagi ke kotak jebakan yang kita sediakan. Mungkin demikianlah itu siklus kita pasang jebakan, pasang perangkap, kemudian dibawa ke peternakan. Di peternakan ada yang betah atau ada yang gagal. Demikianlah, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan satu motivasi, karena bisnis manis yang menjanjikan di Lebah Madu ini tetap ada pahitnya, walaupun rasa pahit itu bagaikan jamu, jadi tetap bermanfaat. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.